belum hafal Quran, belum hafal 1 juz, bagaimana anaknya? Oh, anak saya hafal Ustaz, cuman masalahnya nanti habis hafal dia tak murajaah, ya, tak murajaah, mengulang hafalan. Karena untuk mengulang hafalan itu perlu lingkungan. Kalau di rumahnya ibunya biasa-biasa aja, khawatir dia pun biasa-biasa aja. Jadi dia pernah hafal dan lupa. Kita nggak mau yang begitu. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa usallimukum bi ahsanis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa ant. Ikhwati fid din, para ummahat, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, terkhusus nenek-nenek. Nenek-nenek, semoga Allah berikan kekuatan, keistiqomahan sampai di bulan Ramadan, bisa berpuasa, bisa qiyamul lail, habis itu wafat. Kenapa tak amin juga? Karena di zaman Nabi, ya, ada orang yang mati meninggal sesudah Ramadan dan masuk surga. Ya, karena apa? Karena dia ketemu Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan, dia qiyamul lail di malam harinya, masuk surga. Daripada habis Syawal, habis makan kue, berat badan naik, mati. Ya, kalau amalnya baik, insya Allah surga. Tapi kalau amalnya kurang baik, khawatirnya mampir dulu di neraka. Baiklah, kita tiap hari mengaji. Ya, mungkin ibu-ibu setiap hari baca Quran. Tapi kita tidak ingin sebenarnya Quran itu hanya sebatas dibaca. Maka mengapa ada tadabbur Al-Quran? Tadabbur Quran itu kita menyelami makna ayat. Kita ingin paham lebih dalam. Maka tadabbur Quran di masjid ini ya sebulan sekali. Harapannya ibu-ibu habis pulang nanti bisalah mencobanya. Ayat ini ternyata ada kaitan dengan ayat yang lain. Surat ini ada korelasi dengan surat sebelumnya. Bagaimana kita bisa merasakan mendapatkan ilmu yang demikian? Ya rajin-rajinlah baca Quran. Tapi sekaligus kita membaca terjemahannya. Itu dah paling minimal. Karena kebanyakan kita belum bisa bahasa Arab. Tapi tadabbur Al-Quran itu bukan harus paham dulu bahasa Arab, tidak. Tadabbur Quran itu bisa kok buat kita yang awam ini. Asal sesudah tadabbur Quran kita semakin takut pada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin khawatir untuk bermaksiat.
Kita khawatir semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya adalah sesudah tadabbur Quran, sesudah membaca terjemahan ayat-ayat Allah, kemudian kita semakin ingin mengenal Allah lebih dekat. Jika itu sepasang ataupun pasangan kekasih, dia ingin tahu lebih dalam tentang siapa kekasihnya. Maka ibu-ibu membaca Al-Quran ini amalan yang dikerjakan oleh manusia, tapi bukan tak dikerjakan oleh jin. Kalau jin mendengarkan Quran, tapi Allah tak cerita kalau mereka baca Quran. Yang membaca siapa? Yang dapat perintah membaca kita. Lewat 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita yang disuruh baca, yang disuruh iqra itu kita. Awal mulanya Nabi Muhammad Allah perintahkan untuk iqra. Apakah Nabi bisa membaca? Belum. Jawab Nabi, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Tapi Allah bilang, malaikat Jibril bilang iqra, baca. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Kemudian Nabi Muhammad diperintah lagi oleh Jibril, iqra, baca. 3 kali Nabi itu disuruh baca. Dipaksa Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk membaca saja kita harus dipaksa, kalau memang sebelumnya tak pernah membaca. Nah, sekarang ibu-ibu sudah pegang Quran terjemahan berbahasa Indonesia sekaligus tafsirnya. Karena kita belum paham ayat yang dibaca, mengapa tak terjemahannya pun sekalian kita baca. Tapi cara membacanya bagaimana? Jangan banyak-banyak. Nabi saja dikasih cuma 5 ayat di awal. Habis itu mungkin Nabi ketagihan. Tapi sesuai perintah Allah, Quran tak diturunkan sekaligus 30 juz. Maka ibu-ibu, alhamdulillah, selama 1 pekan ini ada berapa ayat yang ibu baca dan berapa ayat pula yang masih ibu ingat? Ada yang mau jawab? Sepekan ini Ustaz ya. Ibu sudah dengar berapa ayat? Kemudian yang masih terngiang-ngiang tuh berapa ayat? Yang ibu betul-betul faham berapa ayat? Sebentar. Surat apa? Lihat buku dulu lah. Pas lihat buku cuma nomor aja. Nomor surat, nomor ayat 10:31, 29:12. Apa lagi nih ya? Bu, ada yang mau bantu? Kan kita sudah ngaji sepekan. Ibu-ibu yang sepekan ini mengaji, berapa ayat yang sudah ibu paham? Berapa ayat yang masih melekat di dalam benak ibu, dalam ingatan ibu? Ustaz, kenapa nanya-nanya? Biarkan aja lah kang begini Pak Ustaz. Bu, ibu pernah dengar Nabi salat itu, hadis Nabi salat baca Baqarah selesai? Pernah? Baca Ali Imran selesai dalam salat malamnya? Pernah dengar? Baca An-Nisa dalam salat malamnya selesai? Pernah dengar? Ibu mau merasakannya tidak? Banyaknya Ustaz. Nabi itu pernah salat 1 rakaat Al-Baqarah selesai mah biasa. Cuman ibu pernah merasakan atau pingin nggak merasakan? Sekali aja seumur hidup. Nah, jangan sekarang lah Pak Ustaz. Ini lutut lagi kurang bagus ininya, olinya. Bu, kalau benar ibu cinta Nabi, masakan tak kepingin merasakan apa yang dirasakan Nabi?
Ibu lihat suami ibu pernah berhaji, ibu pengen ikut berhaji. Mas, kalau nanti berangkat haji, ajaklah aku, insya Allah. Ibu lihat lagi dia diajak kawannya berumrah di bulan Ramadan, seperti pahala haji bersama Nabi. Ibu tak diajaknya karena anak ibu ada 3 orang. Dia tak punya duit juga sebanyak itu, gara-gara diajakin doang. Ibu bilang, Mas, kapan-kapan ajaklah kami berumrah di bulan Ramadan, insya Allah. Nabi pernah sholat malam hari, baca Al-Fatihah, kemudian Baqarah hatam, dan berdiri Rasulullah. An-Nisa pun selesai, Ali Imran pun habis juga dibaca Nabi. Ibu ingin rasakan seperti yang dirasakan Nabi. Pertanyaannya, kok Nabi bisa seasyik itu sih? Lama berdiri sholatnya. Karena mungkin Nabi faham nanti di padang mahsyar itu lebih nggak enak lagi. Di padang mahsyar kita tak berbusana, tak satu pun helai benang melekat di badan. Yang Nabi ingatkan adalah nanti di saat itu ada orang yang keringatnya sampai di mata kakinya. Ada yang nanti saat di padang mahsyar orang yang keringatnya sampai di lututnya. Ibu, banjir yang airnya tawar saja semata kaki ibu dah risih. Ini pula air keringat kita sampai di lutut, gimana rasanya? Tak berbusana pula. Na'udzubillah. Kata Nabi, ada nanti yang orang keringatnya sampai di pusarnya, ada yang seperti katak hanya terlihat batang hidungnya, dan ada yang tenggelam, oleh keringatnya sendiri. Gimana Bu? Memikirkan hari itu, mungkin saja Nabi memperpanjang solat malam beliau. Makanya biasa Al-Baqarah selesai, Ali Imran. Kita alhamdulillah Al-Qulhu diulang 4 kali, diulang 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bu, kita hidup di bumi ini, Bu. Kalau tak ada Nabi, ibu bayangkanlah bangun tidur mau ngapain? Kalau ibu tak mengenal Rasulullah, bangun tidur mau ngapain? Kalau Nabi bangun tidur baca doa, iya. Kalau tak, ibu tak kenal Nabi, bangun tidur mau baca apa? Baca WA lah. Kalau kita kenal Nabi, bangun tidur kita wudu, bersiap-siap, kita bersuci, bersihkan diri, bersihkan pakaian. Kalau tak kenal Nabi, kita mau ngapain bangun tidur? Makanya Allah kasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi teladan. Dan insya-Allah ibu pingin sekali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya anak-anak kita belum kenal siapa nabinya. Kita orang tuanya pun mungkin masih belum mengenal nabi kita seperti apa. Maka berarti PR kita harus ditambah lagi, memperkenalkan Rasulullah pada anak-anak. Hari ini ternyata urusan perselingkuhan itu bukan hanya pada pasangan suami istri, pada anak muda yang pacaran pun ada selingkuhnya juga. Ibu tak ngeri lihat fenomena anak-anak itu, Bu. Mereka pacaran, ternyata cowoknya keluar sama cewek lain, dibilang selingkuh. Nikah belum, kenalannya baru tak berapa lama. Memang mereka nggak punya idola dalam hidup. Yuk kita buka surat Al-An'am. Al-An'am halaman 138. Yang tidak bawa mushaf boleh dilihat mulai dari ayat 83, 84, 85, 86. Suratul An'am ayat 138.
halaman 138. Mulai ayat 83 sampai dengan 86. Ibu tolong bantu hitung. Hitung apa Pak Ustaz? Dari ayat 83 tolong dihitung sampai ayat 86, ada berapa nama-nama nabi yang ibu temukan di ayat-ayat ini? Ada waktu 2 menit maksimal. Ya, cepat kali Pak Ustaz. Ayat 83 sampai dengan 86 Suratul An'am halaman 138 sebelah kiri. 83, 84, 85. Ustaz diam Ustaz, jangan berisik. Gimana ngitung? 86. Coba ibu-ibu hitung. Ada berapa nama-nama nabi yang ibu temukan? 2 menit dulu Bu, jangan langsung jawab. Biar ibu santai. Boleh musyawarah, ini nama nabi bukan? Tanya kawan sebelahnya. Boleh? Nah. 1 menit lagi. Allahu Akbar. Boleh ngomong sama kawannya, boleh call friend. Gak usah berantem. Tiga 30 detik lagi Bu. Waktunya habis. Ternyata nenek-nenek masih menghitung. Ya salam, ya salam. Ada berapa? Hah? Berapa? Sebentar, satu-satu. Ibu 17. Udah jangan berantem. Dia pula yang memetot. Nah, berapa nih? 18. Oke, udah ada 2 mazhab ya. Jawaban pertama berapa? 17. Jawaban kedua? 18. Nah, kakak berapa? 18. Coba sebutin kak. Itu mikrofonnya kak. Di sini ada keterangan yang menyebutkan ayat ini menyebut 18 dari 25 nabi yang wajib diimani kenabian mereka. Siapa mereka? Coba satu-satu sebutin. Bingung pula kak. Ada Nabi Ibrahim. 1. Nabi Idris. Sebutkan gini kak. 1 Ibrahim. 1 Nabi Ibrahim. 2 Nabi Adam. Adam. Mulai 83 sampai 86. Ada Nabi yang pertama ada Nabi Ishak. Nabi Ishak. Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim. Kakak mau call friend? Mau call friend? Mau dibantu sama ibu? Kakak jangan grogi, tenang kak. Bulan depan datang lagi kak. Nabi Ibrahim. 1 Nabi Ibrahim. 2 Nabi Ishak. 3 Nabi Yakub. 4 Nabi Nuh. 5 Nabi Daud. 6 Nabi Sulaiman. 7 Nabi Ayub. 8 Nabi Yusuf. 9 Nabi Musa.
10 Nabi Harun, 11 Zakaria, 12 Nabi Yahya, 13 Nabi Isa, 14 Nabi Ilyas, 15 Nabi Ismail, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Yunus, 18 Nabi Lut. Alhamdulillah. Berapa semuanya? 18. Kalau 18 nabi ini kafir, masuk ke mana? Kalau 18 orang ini, nabi-nabi ini kafir, mereka masuknya ke mana? Yakin? Kalau mereka kafir semua masuk neraka? Assalamualaikum, Bu. Ini kalau 18 nabi ini kafir semua, masuk mana, Bu? Nabi kalau kafir masuk mana? Kok ibu takut jawabnya? Kan ditanya doang. Hah? Kalau 18 nabi ini semuanya kafir, masuknya kemana, Bu? Kalau 18 nabi ini semuanya melakukan kesyirikan, masuk kemana mereka? Kalau nabi saja syirik masuk neraka, apalagi yang bukan? Yang bukan nabi siapa? Kok Ustadz ngomongnya begitu? Kan mereka nabi, Pak Ustadz. Ya Allah yang ngomong kok. Mana? Itu coba lihat. Ayat 88. Coba lihat. Nah, baca terjemah 88-nya. Itulah petunjuk Allah, dengan itu Dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Kata Allah, sekiranya para nabi itu musyrik, menyekutukan Allah, maka semua amalnya lenyap. Enggak ada lagi yang tersisa baik-baik, lenyap semua. Berarti apa pelajaran buat kita? Pelajaran buat kita, hidup di bumi Tuhanmu cuma satu. Yang berhak disembah hanya satu, la ilaha illallah. Kalau ada yang kedua, khawatirnya habis semua amal ibu nanti. Bu, kalau Tuhan itu panggil harus datang apa enggak? Kalau dipanggil Allah datang apa enggak? Dipanggil Allah datang apa enggak? Kalau dipanggil laki, suami, datang apa enggak? Kalau Allah berbarengan manggil dengan suami ibu, ibu dulukan yang mana? Betul. Betul ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Mas nelpon. Ayah nelpon nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pencet terima telepon dari suami atau dengarkan dulu Allah panggil? Itu dia, Ustaz. Allah, yang mana dulu ya? Tetap terima suami dulu. Mas sebentar lagi dengar azan, tutup dulu ya. Apa dah begitu? Bu, syirik itu menduakan Tuhan. Tuhan kita tuh satu-satunya hanya Allah. Kalau Dia panggil, datanglah. Anak-anak ibu mungkin belum tahu Tuhannya siapa. Ayam saja dia tahu ayam itu frozen. Dia tak tahu ayam yang hidup itu kayak apa. Dia tahunya ayam yang sudah disediakan di meja makannya. Dikira ayam itu kotak kayak nugget. Nah, itu gara-gara apa? Dia nggak pernah pergi melihat ayam yang beneran. Mungkin dia nggak pernah nonton ayam yang hidup kayak apa. Dia taunya nugget itu ayam, chicken nugget. Gara-gara apa, Bu? Tak pernah diajak, tak pernah dikenalkan. Kecil-kecil tak lihat HP, tak lihat ayam. Kecil-kecil langsung lihat HP. Besaran sedikit main game dia. Kapan dia tahu ayam? Tempe pun mungkin tak tahu dari mana asal tempe itu. Mungkin dia tidak tahu membedakan antara keledai dengan kedelai. Kenapa? Mungkin belum dikenalkan. Jangan-jangan mereka pun belum kenal siapa Allah.
Mengapa? Karena belum dikenalkan Allah itu siapa. Ada bapak mungkin lahirnya sudah mendengar azan, tapi umur 40 tahun disuruh azan tak bisa azan. Ahi, mas, azan ya? Oh, enggak bisa aku. Tak bisa aku azan. Azan lah. Tak ada yang azan nih, kau aja lah. Aku nanti yang imam. Masa aku pun yang azan juga? Ya udah, ambil mikrofon dia. Allahu Akbar. Lain macam azannya. Itu namanya apa, Bu? Padahal dia masih bayi, lahir aja dah diazankan. Umur 40-50 tahun tak juga hafal azan tuh. Kenapa? Mungkin dia tak dibiasakan. Satu, belum diperkenalkan. Yang kedua, belum terbiasa. Yang biasa, kalau mau dibilang takbiran, tak biasa juga. Setahun 2 kali aja. Maka alhamdulillah, Ibu, disinilah manfaat mengapa Ibu harus duduk di rumah Allah, membaca kitab Allah, mendalami ayat-ayat Allah. Supaya nanti Ibu pulang adalah keluarga Ibu yang Ibu ajak mereka untuk mengenal Allah. Maka oleh Allah di ayat-ayat barusan 18 nama Nabi yang sudah disebut. Andai saja mereka musyrik, maka semua amalannya dihapus sama Allah. Pelajarannya, saya Nabi pun bukan, Ustadz aja bukan, bisa bahasa Arab pun tak pandai juga. Kalau saya syirik, lebih parah lagi saya. Maka caranya bagaimana biar kita tidak musyrik? Biar kita tahu yang pantas disembah hanya Allah satu-satunya. Biar Allah nomor wahid itu bagaimana caranya? Maka caranya Ibu lanjutkan cerita yang barusan. 18 nabi tadi itu oleh Allah, 87-nya di Allah bilang ada ayah mereka, keturunan mereka, saudara mereka, dan siapapun yang dipilih di antara mereka, dan kami beri petunjuk mereka kepada jalan yang lurus. Demikianlah petunjuk Allah. Allah berikan pada siapapun yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, maka batallah semua amalan mereka. Orang-orang yang diberikan kitab, orang-orang yang kami berikan kerajaan, orang-orang yang kami berikan kenabian, maka siapapun ya yang kafir di antara mereka, apa kata Allah, Bu? Fa iyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafir. Kalaupun semua mereka kafir, enggak ada masalah bagi Allah. Masih ada orang lain yang mungkin Allah bisa harapkan nanti. Makanya ibu-ibu, ibu hari ini sudah duduk di masjid ini, insya Allah ibu masuk hamba pilihan Allah. Tidak usah amin, sudah masuk. Amin-amin lagi. Yang harusnya amin itu yang belum masuk masjid. Yang kedua, semoga dengan hadirnya ibu di sini semakin mudahlah jalan ibu menuju Roma, bukan surga, Roma. Kalau Roma kan banyak jalan menuju Roma, menuju surga. Cuman permasalahannya adalah maukah ibu sendirian atau bersama keluarga besar? Mau sama keluarga besar? Nah, caranya bagaimana? Lanjut ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang telah apa, Bu? Diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian maka bacakan pakai mikrofon. Maka ikutilah petunjuk mereka. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ada berapa nama tadi Ibu baca? Ibu yang satu pengen ikut gaya Ibrahim, boleh. Ibu yang satu pengen ngikutin gaya Nabi Ishak atau gaya Nabi Yakub atau cerita seperti Nabi Nuh, atau ibu pengen ngikutin gaya Nabi Daud, ada 18 nama, Bu. 18 nama dan mereka semua para nabi. Kita boleh ikut yang mana, Pak Ustaz? Yang mana aja silakan. Ternyata Nabi Muhammad SAW beliau sudah membaca surah ini di zaman beliau masih hidup, Allah beri wahyu. Maka daripada repot-repot mengikuti 18-nya tadi, ikutlah Nabi Muhammad SAW.
Karena Nabi Muhammad udah pelajari 18 nama tadi itu. Bagaimana cerita mereka dalam Quran. Kok bisa Pak Ustadz? Karena semua mereka itu sudah Allah beri apa? Petunjuk. Bu mau ikut yang mana? Nabi Ilyas boleh nggak Ustaz? Saya ikut cara Nabi Yunus boleh nggak Pak Ustaz? Boleh Bu, mana aja boleh, silahkan. Cuman kalau ibu mau baca semua cerita Nabi Yunus, mungkin ibu tak sempat karena nanti alasannya banyak. Kalau begitu, mudahnya ikut Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah membaca semua kisah-kisah para nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Makanya tak kenal maka ta'aruf, tak sayang lagi. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, sekarang kita bawa pertanyaannya. Nabi Muhammad kalau di bulan Ramadan tuh ngapain, Bu? Ibu-ibu, Nabi Muhammad kalau pas bulan Ramadan tuh ngapain? Ngurusin takjil atau sibuk dengan Quran? Assalamualaikum, diulang lagi. Nabi Muhammad kalau Ramadan ngurusin takjil atau sibuk bersama Quran? Mengapa ibu-ibu di Biladago sibuk ngurus takjil? Nanti kan kita masih 4 bulan lagi Ramadan nih. Ibu, sebulan sebelum Ramadan itu jadwal sudah keluar. Takjil hari pertama Ibu Tina. Takjil hari kedua Ibu siapa lagi? Ibu Evi. Takjil hari ketiga Ibu Lia. Takjil semua sampai hari ke-29. Urusan takjil jadwalnya sudah selesai. H-30. Coba Ustaz mau nanya, Bu, ada nggak kira-kira rencana Ramadan besok Ibu punya program, Ibu nomor 1 merangkum juz 1, Ibu nomor 2 merangkum juz 2, Ibu berikutnya merangkum juz 3 sampai juz 30. Kira-kira akan ada rencana itu nggak? Sebentar Ustaz ya. Merangkumnya bagaimana Pak Ustaz? Nanya pula. Ibu, itu merica, cabai, daging, itu bisa Ibu rangkum semua. Masuk di mana, Bu? Masuk di panci. Jadi enak nggak, Bu? Enak. Ibu nggak bisa merangkum 1 juz saja. Gimana Ustaz ya? Bu, emang kalau salah masuk neraka? Kan enggak. Belum dicoba udah takut salah. Sementara ibu pas Ramadan nanti masak lauk tuh, ya salah pun nanti ibu minta maaf. Maaf ya kemanisannya, maaf ya kepedesan. Ini masih ada 4 bulan. Kenapa kita bicara Quran? Buka internet lagi, tulis Quran dan puasa memberi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Quran dan puasa atau puasa dan Al-Quran memberi syafaat di hari kiamat. Dapat hadisnya? Silahkan. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Puasa berkata, ya Tuhanku, aku telah menahan hasrat dan makan dan syahwatnya, maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Berkata pula Al-Quran,
wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya dari tidur untuk qiyamul lail. Maka berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Nabi bersabda, maka keduanya diberikan izin untuk memberi syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Bu, puasa ngomong sama Allah, ya Allah, aku membuat orang ini, ibu ini, dia tahan lapar, dia tak makan, dia tak minum di siang hari. Maka aku minta berikan syafaat untuknya. Syafaat itu apa Pak Ustadz? Rekomendasi. Contoh, anak ibu mau masuk sekolah favorit, ibu tak punya ordal, tapi ketemu dengan yang punya. Di mana? Di pengajian. Oh, ibu mau masukkan anak ibu ke sekolah itu? Oh, gini aja Bu, ibu bilang saja, bawa kertas ini, serahkan nanti waktu pendaftaran. Ternyata kenalan ibu ini yang punya sekolah. Yang tadi dikasih secari kertas surat tadi, tolong terima anak ini untuk masuk ke sekolahan kita. Ternyata dia mempunyai sekolah. Itu namanya syafaat. Besok Quran dan puasa. Puasa dan Quran akan ngomong begitu ke Allah. Kalau puasa ngomongnya apa barusan? Aku membuatnya menahan lapar, tak makan, tak minum di siang hari. Kemudian yang kedua, Quran pula mengatakan, aku apa Bu? Aku menghalangnya tidur di malam. Ngapain dia tak tidur malam hari? Karena qiyamul lail. Bukan tidur sedikit, enggak. Aku membuat orang ini tak tidur malamnya. Kemudian dia minta, ya Allah berikan syafaat untuk ibu ini. Diterima syafaatnya. Bu, di Masjid Al-Kausar ini kalau tarawih besok, insya Allah maksimal tuh 8.30 udah selesai. Atau paling banyak jam 9 selesai. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Atau sampai jam 4, 7 jam. Ibu mau ngapain? 7 jam. Ngapain Bu? Kenapa ragu-ragu? Takut jadi janji ya? Bu, 7 jam atau 6 jam malam Ramadan besok habis tarawih mau ngapain? Kenapa ketawa? Oh, baca Quran. 7 jam baca Quran? Oh enggak. Berapa jam? Oh, jam 10 selesai. Oh, 2 jam, jam 11 selesai. Terus habis itu? Tidur. Ini Quran yang mau ngomong sama Allah besok, aku menghalangnya tak tidur malam hari. Kalau ibu tidur, gimana dia ngasih tahu Tuhan? Ya Allah, orang ibu ini dia tidur ya 3 jam tidurnya. Ada begitu hadisnya? Enggak. Hadisnya aku menghalangnya jadi tidak tidur gegara dia qiyamul lail, maka berikan syafaat untuknya. Diterima syafaatnya. Ibu pengen yang mana? Pengen dua-duanya ngasih syafaat atau cuma salah satunya saja? Oh, kalau mau dua-duanya, sekarang apa kiat kita untuk bisa nanti Ramadan besok mendapatkan syafaat Quran gara-gara tak tidur malam hari? Apa kiat ibu hari ini? Saya akan latih Ustaz biar malam tu tak tidur. Ibu bangun kan jam 3 rata-rata, ada yang bangun jam 2? Banyak. Oke, jam 3, jam 2, 2, 3, 4 ya, bangun jam 2, ibu punya 2 jam sampai subuh. Maka sekarang latihan. Kalau biasanya 2 jam jelang subuh ibu udah bangun, habis ini 3 jam sebelum subuh latihan. 3 jam itu pertanyaannya mau ngapain Pak Ustaz? 2 jam jadi udah mantap deh itu. Biasanya rata-rata kami di pangkas-pangkas 1,5 jam Ustaz. 1,5 jam itu sujudnya udah 1,5 jam sendiri. Terus berdirinya itu agak lama. Tidak kuat kami berdiri Pak Ustaz, pakai kursi kami sholat. Bu, coba ingat Nabi tadi itu.
Hatam Al-Baqarah, hatam Ali Imran, hatam An-Nisa. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Bu, Nabi itu untuk diikuti, Bu. Bisa kita tiru. Andai dia malaikat, susah kita tiru. Tapi Nabi itu manusia, berarti bisa ditiru. Makanya Allah berikan 18 nama tadi, Nabi pelajari semua. Kita dikasih 18 nama, belum tentu mau belajar semua. Banyak alasan kita, Ustaz, bagaimana kami mau paham Quran ini Pak Ustaz? Belajar tahsin aja nggak kelar-kelar Pak Ustaz. Oh, belajar tahsin disalahkannya. Bu, umur kita ini masalahnya bukan 15 lagi. Umur ibu sudah 50, 60. Ibu mau baca cerita tentang orang kafir di neraka? Oke, kita buka juga sebentar. Orang kafir di neraka menyesal dia. Kenapa menyesal? Karena sudah dikasih umur panjang, cuman tak digunakan untuk yang sesungguhnya. Surat Fatir sebelum surat Yasin ayat 37. Surah Fatir sebelum surat Yasin, nomor ayatnya 37. Nah, وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Silakan. Dan mereka berteriak dalam neraka itu. Bu, penghuni neraka tuh berteriak. Ibu kalau ngomong pelan-pelan tuh bukan teriak namanya. Apa teriakannya penghuni neraka? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Dia teriak minta keluar. Keluarin aku ya Allah. Teriak dia. Itu bukan teriak barusan kan? Coba ibu teriakan tuh gimana? Rasakan aja lah. Mereka berteriak minta pada Allah, keluarkan kami dari api neraka. Lanjut. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Jadi dulu dia pernah melakukan perbuatan, cuman perbuatan itu mereka sendiri yang bilang, keluarkan kami dari neraka. Kami akan melakukan sesuatu amal yang baik yang dulu enggak pernah, yang berlainan dengan yang pernah kami lakukan dulu. Jadi dulu dia melakukan sesuatu, cuman ada sesuatu yang ketinggalan oleh dia. Mungkin dia tak sempat berlama-lama dengan Quran. Mungkin dia tak sempat tadabbur Quran, maka dia bilang yang berlainan dengan amalan yang pernah kami lakukan dulu. Dulu pernah di bumi, dulu pernah tinggal di Villa Dago, tapi ada amalan yang enggak sempat dia kerjakan. Nah, besok dia tagih pada Allah. Apa yang dia tagih? Semoga kami bisa beramal sesuatu yang dulu belum pernah kami kerjakan, atau amalan yang berlainan dari yang kami kerjakan. Terus dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Nah, Bu, jadi manfaat umur itu apa, Bu? Buat apa? Hah? Mikir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Harusnya orang yang bisa berpikir, pikirkan itu. Mengapa Anda diberi umur panjang? Nah, jawab. Allahumma ya Allah. Buat apa ya? Bu, makanya pertanyaan di awal tadi, siapa yang sudah hafal 30 juz? Siapa yang sudah hafal 5 juz? Siapa yang sudah hafal 1 juz? Ustaz, tapi kan ini orang kafir. Betul, Bu. Orang kafir itu begini redaksinya. Allah cerita, Allah tanya balik ke mereka, bukankah kami telah berikan kamu umur yang panjang? Harusnya mikir dong kamu tuh. Mengapa dikasih 50 tahun?
Kenapa? Ya makanya tadi, kalau kita sudah paham, kita tinggal di bumi Allah, 18 nabi itu saja kalau syirik menduakan Allah, Allah dijadikan nomor sekian, hawa nafsunya jadi nomor 1, Allah bilang semua amal mereka dihapus oleh Allah. Makanya jangan syirik. Baiklah, tadi panggilan azan dengan telepon masuk dari suami, mana duluan nih yang mau disaut nih? Atau kita mundurin lagi dikit, azan memanggil, Allah panggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap Pak Ustaz, rekaman ini. Dan anak ibu yang masih bayi itu, siapa ibu pilih duluan? Ayo jawab. Siapa? Juga bayi ibu yang ngasih anak siapa? Lah kenapa Allah yang panggil, tetap yang Allah kasih duluan ibu jawab, saut? Hah? Inilah ibu-ibu. Coba buka surat Al-A'raf 189. Dapat? Silahkan. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Bu, manusia itu awalnya dari Nabi Adam. Oke? Semua kita awalnya dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Sepakat, Bu? Ada yang enggak setuju? Setuju semua. Lanjut. Dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Bu, berarti ibunda Hawa itu dari siapa? Ibunda Hawa itu dari siapa? Allah ciptakan. Dari apanya Adam? Tulang rusuknya Adam. Sepakat? Dapat pelajaran enggak? Gimana pun kerennya perempuan, dia tetap bagian dari siapa? Laki-laki. Biarpun kerennya ibu sebagai istri, ibu itu bagian dari suami. Kok bisa Pak Ustadz? Iyalah. Belajar dari sejarahnya. Dulu Adam itu dia sendiri awalnya, tapi oleh Allah diambil dari tulang rusuknya, diciptakan siapa? Siapa? Pasangannya. Makanya menghadapi pasangan itu bagaimana? Rasulullah bilang, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kau luruskan, patah. Kau biarkan, bengkok. Ibu-ibu semua dari tulang rusuk yang bengkok. Dilurusin, dibiarin. Ibu maunya yang mana? Ayo jawab. Mau dilurusin, patah Bu. Dibiarin sama suaminya, tetap wahai yang bengkok. Ibu ini tak ada yang lurus, bengkok semua. Ya Ustaz kok ngomong gitu? Buktinya apa? Ibu nomor 2 sesudah suami kan? Tapi kalau dengan suami maunya jadi nomor 1. Ibu kayak paling hebat di rumah itu. Tidak bisa. Tetap kaum Adam itulah yang duluan. Tidak bisa kaum Hawa pengen nyalip itu, tidak bisa. Begitulah sejarahnya. Tapi Ustaz kan bisa Ustaz. Saya S3, dia SMP.
Tak bisa, Bu. Suami tetap suami. Ibu pernah tahu cerita Ibunda Khadijah? Nabi itu karyawannya awalnya kan? Benar, Bu? Nabi Muhammad Rasulullah itu karyawannya tadi awalnya. Sesudah menikah suami. Bisa nak kata Khadijah, kau itu kan pelayan aku ataupun karyawanku. Bisa? Enggak, suami tetap suami. Dia harus tetap nomor wahid. Di bawahnya baru istri. Makanya kata Nabi, semua perempuan itu asalnya dari tulang rusuk yang bengkok. Diluruskan patah, dibiarkan bengkok. Tetap bengkok. Ibu kalau ditawarin mau yang tetap bengkok atau dilurusin? Mau dilurusin atau mau tetap bengkok? Mau dilurusin, patah. Coba aja mana suami-suami yang berani-berani yang ngelurusin istrinya, patah. Mas, udah tuh. Makanya solusi dari Nabi bukan dua-duanya. Nabi tak pernah bilang luruskanlah semua istri-istrimu yang bengkok tulangnya itu. Bukan begitu kata Nabi. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan. Sering-seringlah nasihati para istri yang baik-baik. Itu solusi. Karena kalau dilurusin patah, dibiarin ya begini nih, ini dibiarin nih. 1 juz tak hafal, 5 juz apa lagi, 30 juz wallahu a'lam. Makanya diingetin, Bunda, yuk murojaah yuk. Bun, ayo kita ulangin juz 30-nya yuk. Harusnya suami begitu. Kalau suami tak begitu, siapa yang bisa berani-berani yang nyuruh ibu? Ustaz, biar Ustaz bebuih mulutnya, nggak akan, Bu. Karena bukan suami. Maka bagian suami bukan lurusin, cuman nasihati, berikan wasiat yang baik-baik saja. Itu bagian suami. Suami aja tak bisa meluruskan yang sudah bengkok tadi itu. Pada yang bengkok itulah kesempurnaannya wanita. Ya. Maka kalau ibu tak bengkok, kita khawatir. Seperti kail, mata kail tuh, Bu. Kalau mata kail buat nangkap ikan, dia lurus kayak peniti dilurusin, bisa nangkap ikan? Tak bisa. Justru dia bisa nangkap ikan karena bengkok. Nah, ibu itu memang ciri khasnya apa? Bengkok. Cerewet, bawel, kepo. Bapaknya ngomong sama anaknya, berduaan ngomong sama anaknya. Sengaja ibunya tak diajak supaya cuman berdua saja. Cuman selesai ibunya pula kepo. Tadi ayah ngomong apa? Ngapain ibu nanya? Kalau ibu mau tahu dari awal lah ikut gabung. Sengaja tak diajak bergabung biar berdua doang. Cuman ini memang. Jadi ngomong apa Bapak? Kok sampai gitu-gitu kamu? Hah? Anak pengen cerita. Kata istri, kata bapaknya, suaminya, saya cerita sama bunda aja. Kata bunda, ngomong sama ayah. Cerita. Ya udah. Tadi kata ayah ngomong sama bunda. Sekarang sama bunda suruh ngomong sama ayah. Udah ngomong sama ayah. Habis ngomong, ibunya ngapain? Kepo lagi. Begitu bukan? Nah, itulah tulang rusuk bengkok itu. Makanya ingetin, Bun, kalau ayah bicara berdua sama anak-anak, Bunda nggak usah kepo-kepo, udah. Nah, itu namanya menasihati yang baik. Tapi nggak baik, Pak Ustaz, masa gitu Pak Ustaz? Itulah wanita. Oke ya, lanjut. Awalnya dari 1 Adam, kemudian jadi 2 pasangan. Lanjut, Bu. Agar dia merasa senang kepadanya. Nah, agar dia merasa senang kepadanya. Dia ini Adam atau Hawa? Nyanya Adam atau Hawa? Agar dia merasa senang kepadanya. Agar Adam merasa senang pada Hawa, atau agar Hawa merasa senang pada Adam? Ibu-ibu, siapa mau jawab? Agar Adam merasa senang pada Hawa. Berarti agar suami merasa senang pada istri. Makanya wahai para istri, jangan kau tuntut-tuntut.
suamimu. Karena wanita ingin dimengerti. Enggak benar. Ibu jangan boleh ngomong ke suami, "Mas, kamu tuh enggak pahamin aku ya." Enggak begitu konsepnya. Ini yang benar. Apa? Agar suamimu merasa senang padamu saat dia di dekatmu. Itu baru betul. Enggak cocok kan Ustaz? Ya udah, kenapa kau baca Quran? Tapi Ustaz, masa kita, sengaja diciptakan oleh Allah Adam dari tulang rusuk Adam itu biar Adam itu merasa senang pada Hawa. Jangan kau macam-macam lagi. Tapi Ustaz, apa tapi? Ibu-ibu selama ini sadar tidak Allah sertakan Allah membuat ibu mendampingi suami itu agar suami ibu ngapain? Merasa apa? Dekat ibu merasa apa dia? Coba ibu tanya-tanyalah 10 terakhir ini, suami dekat istrinya itu senang atau mau kabur? Ya, berapa persen dia senangnya, berapa persen dia kaburnya? Itu dia. Bu, konsep Quran diciptakannya istri untuk membuat sang suami itu di dekatnya itu dia betah. Ibu tahu nggak gimana biar betah suami itu di rumah? Nggak mungkin suami betah di rumah kalau ternyata ibu di rumah sibuk aja nelpon kawan ibu. Ya Allah, bergosip tiap hari, dia dengar aja. Mana ada dia betah? Dia pengen sama istrinya sibuk. Sibuk ngapain? Main game. Itu apa lagi tuh? Makanya wahai para ummahat, ibu-ibu, Allah bikin ibu mendampingi suami ibu supaya ketika dia ada dekat ibu, dia merasa sakinah. Makanya ayatnya liyaskuna ilaiha. Maka setiap suami sudah berada di dekat istrinya, ibu-ibu sebagai istrinya itu jangan bikin dia tak betah. Paling mudah senyum. Yang kedua, jangan kepo. Baru pulang, assalamualaikum, ayah dari mana? Itu dah alamat dia itu. Dah alamat tuh. Dia baru pulang, senyum dulu. Assalamualaikum ayah. Assalamualaikum papa. Apa kabar pak? Papa capek ya? Ini dah nampak mukanya capek kau tanya lagi. Makanya bu, apa bahasa Quran? Agar Adam merasa sukun, sakinah terhadapnya ibunda Hawa. Ibu memang betul tak disuruh untuk nyuci piring, tak disuruh untuk nyuci baju, tak disuruh untuk nyetrika. Cuman ibu aja yang suka nyari-nyari kerjaan. Bener ya? Bener kan? Siapa ibu yang nyuruh ibu nyuci piring? Ibu sendiri. Siapa yang suruh ibu nyetrika? Ibu juga. Ada suaminya bilang, setrika baju dulu. Itu dulu. Tak ada. Sebenarnya tugas-tugas itu bukan kewajiban ibu. Andai suami ibu orang kaya, ya, dicarikan pembantu buat nyetrika baju, dicarikannya pembantu buat masak di dapur. Bagian ibu bikin dia betah. Itulah dia. Tapi karena suaminya kere, duit tak banyak, ibu pun pengenlah berbuat baik padanya kan, karena dia pasangan. Apalah arti pasangan sepasang kalau dia tak saling menolong. Garuk yang kiri kalau dia gatal, garuk yang kanan kalau dia gatal. Kenapa? Saling pengertian, sepasang kanan kiri tangan tuh. Andai suami ibu orang kaya, semua pekerjaan rumah bisa dikerjakan pembantu. Masak, nyuci, nyupir, apalagi, semuanya bisa. Yang tak bisa adalah melayani suamimu, membuat dia betah di dekatmu.
Andai ibu tak bisa, dia punya stok 3 kalau dia berani. Cuman bagaimana dia berani, ibunya galak. Maka tolong pahami, awalnya Adam, kemudian Hawa, agar Adam dibikin betah oleh Hawa biar tak kemana-mana. Sekarang kita suami istri, menikahlah mereka menjadi berpasangan. Istri harus membuat suami betah, suami dekat istrinya betah. Ketika dua-duanya sudah betah, maka terjadilah fase berikutnya. Lanjut. Maka setelah dicampurinya istrinya. Nah, itu karena apa, Bu? Karena kecelakaan atau karena sedang betah? Nggak mungkin kecelakaan, ya jadi. Nggak mungkin, Bu. Makanya oleh Allah bilang ketika keduanya sudah saling mencampuri, atau ketika sudah mencampuri istrinya, maka fase berikutnya. Lanjut. Istrinya mengandung kandungan yang ringan. Hamil muda namanya, hamil muda, ya. Tenang mencampuri, kemudian hamil muda. Terus. Dan teruslah dia merasa beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah. Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Bu, hamil 7 bulan, perutnya gendut, foto bareng. Istrinya megang perut, lakinya taruh telinga, di foto, cekrek. Itu zaman now. Harapannya anaknya lahir atau anaknya mati? Lahir. Ini Allah bilang nih, keduanya akhirnya memanjatkan harap. Apa? Sekiranya engkau berikan pada kami lahirnya anak ini, soleh dia. Soleh di sini bukan orang baik. Masa bayi baru lahir, ya Allah solehnya anak mama. Emang ibu tahu dari mana? Soleh di sini adalah dia tidak ada cacat alias sempurna. Telinganya 2, jemarinya kiri kanan 5, lubang hidungnya 2, matanya melek semua. Itu janjinya. Ketika pasangan ini bilang, ya Tuhan kami, sekiranya engkau berikan pada kami anak yang baik, tak ada cacatnya, sempurna, kami berjanji akan menjadi hamba yang pandai berterima kasih. Oh, itu dia janjinya. Lahirlah anak tadi. Masya Allah, ya Allah, mirip bunda ya. Bibirnya mirip bibir bunda nih. Iya, matanya mirip mata ayahnya. Bu, subhanallah. Oke, janjinya tadi apa pasangan yang tadi ngomong sama Allah tuh? Sekiranya engkau berikan pada kami anak yang soleh. Soleh di sini bukan berarti soleh dia baik perilakunya, masih bayi juga. Tapi soleh di sini tidak ada cacat, sempurna anak tuh. Maka kami berjanji akan menjadi orang yang pandai bersyukur alias pandai berterima kasih atas pemberian. Pemberian siapa anak itu? Allah. Lanjut ayat berikutnya. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Silakan Bu. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Coba Bu, anaknya berupa pemberian Tuhan dijadikan sekutu bagi Tuhan sang pemberi anak. Gimana Ustaz? Ya tadilah. Muazin memanggil, Allah panggil sholat, tapi anaknya memanggil untuk tak tahu maunya apa. Namanya juga anak-anak. Bu, anak bayi kalau menangis minta apa dia? Betul. Itu ada penelitian, ada dokter sampai dia tahu anak kalau nangis begini kehausan, anak kalau begini kepanasan, anak kalau begini. Itu beda-beda tangisannya kok.
Allah cuma bilang, ketika anak itu dah diberikan, kata Allah, mengapa Allah disekutukan dengan yang diberikan tadi, pemberiannya itu? Maka Israfil ulang lagi pertanyaan. Kalau anak menangis, Allah memanggil, ibu dahulukan yang mana? Mulai dia. Ada pengalaman ibu lah dulu. Kalau anak menangis, Allah panggil sholat, dulukan yang mana? Anak. Itulah dia. Sekarang anaknya jadi apa? Tak mau dengar panggilan Tuhan. Tahu rasa kau? Ustaz janganlah gitu Pak Ustaz. Nah mulailah bersalah sekarang. Ini ayat ini Bu, ini ayat ini baru turun, baru aja turun di Villa Dago. Dulu tak ada ayat nih, betul? Ini baru turun nih. Dulu ibu ngaji tak ada kan ayatnya kan? Itu kalau anaknya bagus, cantik, tak cacat. Coba anaknya cacat, oh lain cerita. Ibu lihat Bu, siapa itu yang hafiz Quran cilik itu, yang buta matanya? Kaila. Ibu lihat Kaila Bu? Kaila itu dari kecil hatam Quran dia, 30 juz dia hatam. Sekarang hafalkan hadis. Siapa lagi yang lumpuh? Yang ini Naja. Kecil lahir lumpuh, hafal Quran dia. Ini yang kita ni. Ada anaknya yang cacat? Tak ada. Anaknya mantap semua. Tapi sekarang hafal Quran, begini dia lah. Mantap dia. Sadar sekarang kita? Mengapa nunggu cacat dulu baru ingat Tuhan? Mengapa nunggu anakmu diuji dulu baru kita dekat sama Allah? Maka Allah cerita ke sini. Ini Allah cerita nih. Ketika Allah berikan anaknya sempurna, ternyata dia jadikan Tuhannya sebagai sekutu bagi atas pemberiannya. Makanya tak sedikit anak-anak hari ini membuat kita sakit hati kita rasanya. Ibu coba deh, anak Nabi perintahkan supaya dia disuruh sholat. Diperintah sholat umur berapa? Perintah sholat 7 tahun, sepakat semuanya. 0 sampai 7 tahun kan belum disuruh sholat. Karena perintah sholat itu kalau sudah 7 tahun. Nah 7 tahun sebelumnya tuh kita mau ngapain? Kita perintah dia sholat, kita melanggar aturan. Atau kita melakukan sesuatu tak sesuai aturan. Nabi saja katakan, ajarkan anakmu sholat di usia 7 tahun. Kita ngajarin sholat umur 3 tahun. Sholat kau, sholat, coba. Tak sholat kau dibakar di neraka nanti. Nah itu tak betul. Terlalu cepat, terlalu dini untuk perintah sholat. Tapi di usia anak 1,5 tahun, dia sudah bisa melihat kita sholat. Betul Bu? Anak ibu di umur awal 2 tahun, itu dia ibunya sholat, dia ngapain? Ikut sholat. Cuman masalahnya waktu dari bayi sampai 2 tahun, asal dia bangun jam 3, jam 3 pagi dia nangis, diapakan sama ibu sebagai orang tuanya? Itu dia. Diapakan Bu? Bu, anak tuh menangis jam 3, bukan jam 11, jam 3 dia menangis. Oleh ibunya diapakan? Disusuin. Terus diapakan lagi? Sekarang anak-anakmu tak tahajud jam 3 itu gara-gara siapa? Jawablah kau. Jawab. Gara-gara siapa sekarang? Saya. Nah, baru kau menyesal. Dah tak bisa lagi balik dia. Sekarang jam 3, jangankan dia tidur, main game dari tadi malam. Ibu nyesel enggak nih? Enggak, Ustaz, biasa aja. Biarlah. Bu, makanya sekarang nih, kalau ilmu yang begini ibu diem-diem aja, enggak ibu sampaikan ke anak ibu yang ntar lagi ibu dapat cucu dari dia, akan diulang lagi kesalahan yang sama. Coba di waktu 2 tahun dia nangis, dia bangun jam 3, dia lihat bundanya, Allah. Dia lihat ayahnya sedang qiyamul lail, dia lihat ibunya sedang ngaji.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kira-kira umur 3 tahun dia melihat hal yang sama, umur 4 tahun dia mendapati orang tuanya seperti itu terus di jam 3 sampai subuhnya. Anak ibu sekarang gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kalau anak itu dia tumbuh dan dia melihat orang tuanya demikian? Sulit nggak diajak salat umur 7? Jangankan yang wajib, yang sunat aja dia udah terbiasa. Makanya kata Allah, mengapa justru ketika kami telah berikan anak yang baik tanpa cacat, bagus, rupanya bagus, semuanya bagus, malah orang tuanya jadikan pemberian Allah sekutu bagi Allah. Kenapa? Ustaz, kok Ustaz baru ngomong sekarang? Ini Qur'annya baru turun emang? Bu, ibu mau ngomong ke anak-anak ibu yang baru menikah, yang ntar lagi punya cucu? Ngomonglah. Supaya dia mengerti, dia hidup di bumi ini fasilitas pemberian Allah. Bumi ini fasilitas Allah siapkan, langit fasilitas Allah siapkan. Jadilah hamba yang pandai bersyukur. Gunakan semua fasilitas untuk mengingat Allah. Maka Ramadan pun ternyata sama. Ramadan itu fasilitas setahun sekali Allah berikan. Sebulan aja ibu tolong gunakan fasilitas ini. Nabi faham. Allah turunkan pertama kali Quran di bulan Ramadan. Allah turunkan Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan Lailatul Qadar. Allah sterilkan seluruh syaitan di bulan Ramadan. Allah kirimkan malaikat Jibril untuk tadarus Quran bersama Nabi Muhammad di sepanjang malam-malam bulan Ramadan. Tapi kita masuk Ramadan bulan buka puasa. Ibu lihat, kalau tadi DKM, ibu-ibu yang ngurusin takjil udah dari hari pertama sampai 29. Ibu yang tidak ikut di DKM, ibu sudah susun hari pertama bukber bersama keluarga, hari kedua bukber dengan teman SMA, hari ketiga bukber dengan teman arisan, hari keempat bukber sama teman MT, hari kelima bukber dengan teman goes, hari keenam bukber dengan teman SD, hari ketujuh bukber dengan teman kantor, hari ke-8 bukber dengan siapa lagi? Semuanya. Akhirnya Ramadan lewat, Qur'annya begitu-begitu aja. Ayo coba. Bu, gimana Bu? Ramadan mau kita apakan? Ramadan mau kita apakan? Assalamualaikum. Ibu sudah siapkan agenda? Ramadan besok apa yang akan saya kerjakan? Makanya Israfil kasih tips sedikit. Sebelumnya buka surat Al-Muzammil ayat 16. Bu, alhamdulillah Allah sudah kasih ibu anak-anak yang masya Allah kan, cakep, ganteng, cantik. Itu pemberian Allah kok. Jangan sekutukan Allah. 16, 17 surat Al-Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah. Apa? Maaf, Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Habis ini baru ke Al-Muzammil. Ya, 16 17. Surat Al-Qiyamah dulu baru nanti ke Al-Muzammil. Maaf ya. Silahkan. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena tidak cepat-cepat menguasainya. Coba dengarkan ya. Jangan engkau wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Quran agar cepat-cepat menguasainya. Berarti target Allah yang Allah ajarkan pada Nabi, Quran itu bukan untuk kau gerakkan lidahmu cepat-cepat dan bisa menguasainya, bukan. Ya.
Bukan target yang Allah berikan pada Rasulullah untuk cepat-cepat kuasai Quran semuanya, tidak. Ibu, berarti nanti kalau Ramadan targetin cuman hatam saja, itu jangan sampai terjadi lagi. Ibu kalau baca sendirian, tak ada ustazahnya, tak ada guru tahsinnya, ibu suka-suka, mana ada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum Bu, tak ada ustazah, tak ada yang benerin, ibu suka-suka, yang penting hatam. Lihat Rasulullah, Jibril datang tiap malam untuk tadarus Quran. Nabi Allah ajarkan, jangan gerakkan lidahmu cepat-cepat. Membaca Quran itu jangan, apalagi untuk cepat menguasainya. Bukan gitu, bukan. Terus biar aku paham bagaimana ya Allah. Lanjut. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan isi di dadamu dan membacakan. Kata Allah, bagian yang mengumpulkan Quran di dalam dadamu itu bukan bagian engkau, itu bagian aku. Allah akan melihat kesungguhan kita, Bu. Ibu sungguh-sungguhnya di Ramadan saja atau sungguh-sungguhnya ada prepare persiapan sebelum Ramadan? Allah pengen lihat anak-anak ketika dia belajar. Kapan dia semakin hebat belajarnya? Oh, ternyata ketika mau ujian saja. Sementara kita, hari-hari kita ujian semuanya. Tanpa kita rasakan, semua di dunia ini adalah ujian. Masakan persiapannya nanti hanya dekat-dekat Ramadan? Jangan. Allah melihat kesungguhan kita. Allah melihat kesungguhan ibu di bulan Jumadil Awal, di bulan Jumadil Akhir, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, masuk Ramadan, ibu panen. Maka tips nomor 1, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Bukan. Sekarang ibu targetnya bukan cepat-cepat bisa ngaji. Bukan juga cepat-cepat biar hatam. Kalau ibu pengen hatam sekarang silahkan. Sehari 10 juz, 3 hari 30 juz, silahkan. Ibu mau seminggu hatam, kemarin Fami Bisyauqin 7 hari hatam. Ibu mau 1 hari 1 juz, 30 hari hatam, silahkan. Tapi kata Allah, bagian kamilah yang membuat Quran itu nanti masuk dalam dada. Di awal tadi, siapa yang 30 juz dalam dadanya? Siapa yang 5 juz sudah dalam dadanya? Siapa yang 1 juz sudah dalam dadanya? Allah lihat macam tak semangat aja ibu. Asal sholat malam kulhu jadi andalan. Asal agak-agak pengen panjang dikit wattini wa zaitun, oke lah. Bu, Allah lihat. Emang Allah tak tahu? Allah tahu. Makanya kata Allah, bagian Quran ini nanti biar tersimpan dalam dada, bagiannya siapa? Allah. Bagian ibu bisa paham isi Quran, bagiannya siapa? Allah. Tapi Allah pengen lihat kesungguhan ibu. Ternyata ibu setiap ngaji targetinnya hatam. Kenapa tak targetnya paham? Ibu kapan punya target anak mau paham deh juz 30? Pernah? Ibu-ibu pernah nggak ada yang pengen anak pengen faham surat Al-Baqarah? Pernah? Karena cuma satu-satunya kata Nabi, rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki syaitan. Tapi rumah kita yang paling banyak dibacakan qul huwallahu ahad. Sementara Nabi bilang rumah yang dibacakan Baqarah tidak dimasuki syaitan. Pertanyaannya, ibu pengen rumah tak dimasuki syaitan? Apa tips dari Nabi? Bacakan surat, dengar Al-Baqarah aja itu udah apa? Al-Baqarah Ustaz, panjang Ustaz. Bukan masalah panjangnya, mau ikut Nabi atau ikut mau-maunya saya. Ini tips dari Allah. Pokoknya tadi, Anda pingin cepat-cepat, Nabi diajarin jangan cepat-cepat. Berarti mau ikut siapa?
Nabi. Kalau kita paham teori doang mungkin bisa seperti itu. Tapi karena nabinya saja diajarkan begini, ikutlah nabi itu. Nah, ini kan teladan. Ada teori, ada praktek. Teorinya mungkin benar, tapi prakteknya Rasulullah tadi seperti apa? Jangan kau gerakkan lidahmu cepat-cepat untuk menguasai Quran itu. Maka Allah beri Nabi 23 tahun untuk membersamai 30 juz Al-Quran. Ibu sudah 50 tahun bersama Quran dan sudah 50 juz dalam dada. Mana ada juz satu pun tak sampai-sampai. Ustaz jangan ngebuli kami. Enggak ngebuli, memotivasi aja. Itu bukan motivasi, namanya ngejek Pak Ustaz. Nah baguslah. Cuman satu aja Ustaz yang begini kan, yang lain kan enggak. Gimana Bu? Ramadan besok apa kira-kira target Ibu habis baca doa, baca ayat barusan? Bu, Assalamualaikum. Bu, di Al-Baqarah ada cerita hewan? Ada cerita hewan di surah Al-Baqarah? Sapi. Apa lagi? Sapi Ustaz. Iya, apa lagi? Ya sapi lah. Oh itu lagi 3 kali ulang sapi semua. Apa lagi? Sebutkan 5 cerita hewan di surah Al-Baqarah. Oh buka langsung itu Google-nya, ChatGPT-nya. Ayo. Sebutkan 5 cerita Al-Quran tentang 5 cerita hewan di surat Al-Baqarah. Sapi betina. Ini yang keempat nih. Yang kelima sapi lagi. Itu. Cerita 5 hewan di surah Al-Baqarah. Sapi. Itulah dia. Yang diingat judulnya aja. Ayo Bu. 1. Apa? Gajah. Ya salam. Cerita gajah baru ditemukan di Villa Dago. Ya salam. Gajah itu di surat apa? Al-Fil. Al-Fil itu Baqarah. Bukan. Nomor 1 coba buka. Coba buka surat Al-Baqarah nomor 1 ayat 26. Baru sadar dia nanti. Bismillah. Nyamuk. Masya Allah. Siapa yang barusan jawab? Boleh pulang. Benar jawabannya. Nyamuk. Lihat. Al-Baqarah cerita nyamuk. Iya. Yang kedua, cerita apa lagi di Al-Baqarah? Ayat 26 tadi kan? Cerita sapi. Ayat berapa? Ayat berapa cerita sapi di surah Al-Baqarah? Assalamualaikum. Oh, belum tahu. Ya udah, ayat 60. Ya salam. Ya mukmin. Ayat 60 berapa? 7. Siapa yang jawab? Boleh pulang. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 26 ceritanya nyamuk. Ayat 67 cerita. Coba lihat ayat 65-nya cerita apa? Cerita apa, Bu? Siapa yang jawab kera? Boleh pulang. Monyet. Kera. Ditulis sekarang. Emang Al-Baqarahnya belum ada dulu cerita-ceritanya? Udah. Ya Ustaz nggak apa-apa dong kita nyatet. Habis nyatet ngapain? Pulang. Nah, pulanglah. Ibu tuh coba deh. Oke, di Al-Baqarah ada cerita apa lagi? Lalat tuh di Al-Hajj. Lalat pula. Al-Baqarah dulu lah. Emang ada lalat di Al-Baqarah? Cerita khinzir. Apa tuh khinzir? Babi. Ada ceritanya di surah Al-Baqarah ayat berapa? 170 sekian. Carilah nanti.
Kemudian di Al-Baqarah cerita apa lagi? Cerita burung di ayat 260. Allah cerita burung. Tuh, ada cerita nyamuk, ada cerita kera, ada cerita sapi, ada cerita khinzir, babi, ada cerita burung. Pertanyaannya, terus saya mau ngambil pelajaran apa dari 5 cerita hewan di surat Al-Baqarah? Ya, Ustadz ngomong, nanya, jawab dong. Bu, coba ibu selesaikan. Oke. Cerita Nabi di surat Al-Baqarah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Berarti Bu, ibu kalau hatam Baqarah Bu, banyak ilmu ibu sebenarnya. Tapi kita ketika membacanya, hatamkannya di bulan Ramadan, kok ternyata apa? Nggak nyantol tuh cerita-cerita, nggak lengket cerita. Mungkin gara-gara tadi cepat-cepat ingin menguasainya. Pelan-pelan. Kalau ibu targetkan Ramadan kali ini ana faham surat Al-Baqarah seluruhnya 2,5 juz, mantap. Ibu selesai nanti bulan Syawal, ibu profesor di bidang surat Al-Baqarah. Keren. Ibu bisa jabarin satu-satu. Makanya Al-Baqarah itu Bu, 1 dan 2 itu cerita tentang Quran. 3, 4, 5 cerita tentang orang beriman. 6, 7 itu cerita tentang orang kafir. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20 cerita orang munafik. Ayat 21 cerita tentang perintah pertama dalam Quran agar menyembah Allah. Ayat 22 larangan pertama dalam Quran agar jangan adakan tandingan sekutu bagi Allah. Ayat 23 cerita tentang tantangan pertama Allah berikan. Cerita ayat 24 tentang neraka pertama kali dalam Quran. Ayat 25 tentang surga pertama kali dalam Quran. Ayat 26 perumpamaan pertama kali dalam Quran. Allah sebutin semuanya. Halaman sesudahnya cerita Nabi Adam. Adam alaihi salam Allah berikan segala ilmu. Adam alaihi salam Allah berikan tempat terindah yaitu surga. Allah berikan pada Adam pasangannya yang paling cantik waktu itu siapa? Ibunda kita Hawa. Allah berikan perintah semua kau boleh makan. Allah berikan larangan jangan dekatin pohon. Kemudian Allah cerita, Allah berikan apresiasi pada Adam. Karena apa? Adam mengerti banyak hal. Siapa yang sujud pada Adam? Seluruh malaikat. Siapa tak sujud pada Adam? Iblis. Kemudian Allah ceritakan siapa temannya Adam, siapa musuhnya Adam. Kemudian Allah bilang apa? Adam tergelincir. Kemudian Allah bilang apa? Adam tertipu oleh iblis. Kemudian Allah cerita apa? Di bagian-bagian terakhirnya Allah bilang Adam bertaubat, iblisnya sombong. Halaman sesudahnya Allah cerita tentang Allah terima taubat Adam. Berikutnya kata Allah, ingatlah tentang Bani Israel. Di ayat 40 sampai ayat 121, 22, 23. Semuanya 80 ayat Allah cerita tentang Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Bani Israel itu produk gagal dalam tanda kutip. Allah kirimkan ratusan nabi, mereka tak mau ikut. Allah berikan makanan terindah, salwa, manna dan salwa, mereka bosan, tak syukur, mereka minta ganti. Allah berikan lagi apa? Allah berikan mereka naungan, dhallalna alaihim apa? Naungan, menaungi mereka. Tapi mereka tak mau bersyukur. Allah berikan mereka pintu masuk sambil mengatakan hittah, mereka ganti menjadi hintah. Allah maafkan, mereka ulang salahnya lagi. Allah kirimkan nabi, mereka tak senang, dibunuh nabi itu. Allah kirimkan lagi Nabi Musa alaihissalam. Mereka bilang, Musa kami bosan. Allah berikan semuanya. Mereka bilang kami tak percaya kalau tak melihat Tuhan. Allah perlihatkan mereka. Kata Allah, tak bisa kau sampai ke gunung itu dulu. Sampai di situ mereka pingsan gara-gara gunungnya
bergoncang. Kemudian mereka sadar, mereka minta maaf sama Allah. Mereka ngomong, Allah ampunkan. Diulang lagi, Allah kirimkan siapa? Fir'aun. Kemudian Allah bilang, kalian lihat dengan mata kepala kalian, Fir'aun tenggelam. Kemudian kalian malah musyrik sesudahnya. Allah ganti lagi kalian, jadi dengan apa? Taubat kalian diterima. Allah bilang, kalian melihat orang-orang yang tinggal di pinggir pantai, mereka apa? Melanggar hari Sabat. Akhirnya Allah hinakan mereka jadi kera. Kemudian Allah berikan perumpamaan, contoh, semua tadi sebagai pelajaran buat kalian. Kalian kufur lagi, kalian maksiat lagi. 80 ayat Allah ceritakan, itu Bani Israel. Kemudian Allah ceritakan berikutnya, ayah kalian Yakub, ayah kalian Ibrahim, ayah kalian Ismail, semuanya orang hebat. Satu lembar di ujung juz pertama. Kata Allah, ayah kalian kok keren, kenapa kalian anak-anaknya tak keren? Kenapa? Itu juz 1. Masuk juz 2, Allah luruskan kiblat. Allah katakan orang-orang yang tak mau ikut kiblatnya Nabi, Allah luruskan lagi, Ka'bah adalah kiblat kalian. Sebelumnya kalian menghadap ke Masjidil Aqsa, sekarang kalian menghadap ke Masjidil Haram. Allah berikan lagi, ini diulang lagi buat umat Muhammad. Salat sabar, kalian jihad, kalian sedekah, kalian bermuamalah, kalian umrah, kalian haji, kalian menikah, kalian perbaiki urusan rumah tangga, kalian semua di juz 2. Allah tutup kemudian juz 2 yang terakhir Al-Baqarah. Bu, Al-Baqarah semuanya sebenarnya panduan buat kita. Ustaz coba diulang, lihat aja rekamannya. Bu, ayolah, ibu bisa kok. Ibu gak ngurus anak dah gede-gede. Ibu belanja aja semuanya lauk online, datang ke rumah. Ibu habis ini belum tentu langsung pulang, mungkin rapat dulu. Kalau tak rapat mungkin mampir dulu. Sebenarnya kan bisa. Kenapa Ramadan? Karena Ramadan khusus istimewa dia untuk Quran. Ini. Kalau begitu tolong sekarang selesaikan agendanya itu. Tulis, saya mau ngapain di bulan Ramadan. Jangan tergesa-gesa. Maka caranya, syaratnya baru ke Al-Muzammil. Buka Al-Muzammil. Coba tadi kan kumpulkan kisah-kisah Nabi di Al-Baqarah. Apa kisahnya? Cerita hewan di Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ada cerita sungai. Di dalam cerita Al-Baqarah ada cerita istana, ya. Ada cerita tentang tukang sihir, ada cerita tentang syaitan, ada cerita tentang tulang sapi, ya. Banyak sebenarnya cerita. Petunjuk buat saya apa? Ayat ke-6 Al-Muzammil. Waktu kita sudah habis. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkah. Makanya ibu-ibu lebih berkesan. 6 jam habis tarawih, tolong pikirkan lagi ya. Benar ayat 6, betul. Lebih berkesan kan lanjutannya? Tolong 6 jam sesudah tarawih nanti di bulan Ramadan ibu, tolong fikir-fikirlah. Ibu mau gunakan buat apa? Kalau ibu bilang nanti ngantuk, ibu bisa tidur siangnya kok. Ibu syuruk, selesai doa salat syuruk, ibu bisa istirahat sampai zuhur, mau silakan. Bayangin ya, syuruk jam 7, ibu tidur sampai jam 12, kan lumayan. Tapi kan tidak mungkin juga. Nah, kalau sekarang ibu latihan, insya Allah mampu bu. 6 jam itu ibu on. Gara-gara apa tadi? Apa kata Nabi? Quran bilang sama Allah, aku menghalang orang ini dari tidur di malam hari karena qiyamul lail. Ibu pengen jadi keluarganya Allah di bumi, di kalangan manusia, jadilah ahli Quran. Oke lah, ibu mungkin tak hafal juz 30, ibu belum hafal Al-Baqarah, tapi ibu, gara-gara ibu faham, itu melekat semuanya dalam otak ibu. Allah memberikan 3 aja komponen manusia yang hari ini ada. Kalau dia beriman, kalau bukan dia kafir. Kalau bukan mukmin dan kafir berarti dia munafik. Udah itu doang. Mengapa orang mukmin tadi 3 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik 13 ayat? Karena banyak orang munafik sekarang. Katanya ngaku cinta Allah, katanya ngaku cinta hari akhirat, tapi kenapa perilakunya nggak mencerminkan semuanya? Makanya yuk ta'aruf sama Rasulullah yuk. Makanya kalau pengen melekat, kapan bu? Kapan biar Qur'annya lebih melekat?
Jam 9.30 sampai jam 11 atau jam malam habis tarawih? Kalau yang sekarang Bu, ibu turun tangga 5 anak tangga hilang. Apa tadi tu ustaz tu kata? Jadi ustaz tu baca apa dia ya? Nah, ibu turun tangga itu dah lupa tadi Al-Baqarahnya ayat berapa, yang cerita monyet Al-Baqarah ayat berapa, cerita 4 ekor burung apa. Ini lupa semua. Ustaz janganlah gitu Ustaz. Ustaz doanya yang bagus. Doa itu bagus, ya Allah jadikan semua ibu-ibu ini penghuni surga, menghafal Quran sampai di bulan Ramadan, paham Al-Baqarah tahun ini, semuanya hatam Al-Baqarah dan paham ya Allah. Kalau ada yang tak paham, tak hatam, wafatkanlah ya Allah. Tak mau pula. Kenapa tak mau? Ustaz yang gitu-gitu yang baik-baik lah. Emang wafat tu tak baik. Justru pengen ketemu Allah harus wafat. Okey Bu, berarti caranya harus malam. Malam. Bukan siang. Itu tadi. Sungguh bangun malam itu lebih kuat untuk mengisi jiwa. Dan bacaan di waktu malam lebih. Yang ngomong siapa? Ibu pilihnya zuhur. A'udzubillah. Ustaz kalau malam tak nampak. Itulah. Alasan tu ada aja. Allah dah kasih tahu. Allah kasih tahu tuh bangun malam, bukan dari habis tarawih langsung lanjut. Makanya ibu tidur sebentar. Ya setengah jam bangun lagi. Emang iya Pak Ustaz? Buka ayat terakhirnya. Buka ayat terakhir. Dah habis nih waktu kitanya. Ayat terakhirnya Al-Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu. Apa artinya? Ayat 20 betul. Ayat terakhir Al-Muzammil. Ya betul, halaman sesudahnya. Panjang ayatnya Bu. Sebelumnya. Ini ayat ini Bu. Ayat ini. Ya. Ada satu kata yang terulang berkali-kali. Kata apakah itu? Lafaz Allah. Benar ya? Lafaz Allah. Di satu ayat ini ada berapa kali terulang lafaz Allah? Satu. A few moments later. Satu. Ustaz jangan berisik. Kita lagi khusyuk. Satu, dua. Bu, ada berapa lafaz Allah? 3. Sebentar Ustaz, jangan berisik Ustaz. 4. Berapa? 6, 7, 4. Terserahlah. Suka-suka lah. Memang kok 7 dia Ustaz? Saya 4 Ustaz. 9. Masya Allah. Lihat Bu, ada 6, ada 7, ada 9. Ayatnya sama, masjidnya sama, mazhabnya beda-beda. 8, 6, 7, 8, 9. Ya salam. Udahlah Bu, suka-suka lah ya. 1, 2. Wallahu 1, 2. Fadlillahi 2. Sabilillahi 3. 10 Ustaz. Mak banyak ni. Berapa Bu? 7, 8, 9. La ilaha illallah. Sudah. Terjemahnya aja. Susah betul. Ini banyak mazhabnya. Ayo silakan. Dah habis cepat. Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberikan keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Ternyata 2 orang ibu itu masih menghitung. 1, 2, 3. Ada dah baca Quran. Bu, ini satu-satunya ayat di Quran yang jumlah lafaz Allahnya terbanyak.
Nanti di Al-Ahzab ada lagi satu lembar itu Bu, satu halaman itu lafaz Allahnya paling banyak. Yang mana udah habis waktunya. Kita lihat terjemahnya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui engkau berdiri, engkau bangun sholat malam itu kurang dari 2/3, kurang dari 1/2, kurang dari 1/3. Bukan hanya engkau, tapi orang-orang yang bersama dengan kau juga. Allah bilang Allah tahu kamu tak bisa mengutak-atik malam dan siang. Kadar malam itu 12 jam, siang 12 jam itu bagian Allah, bukan bagianmu. Tapi musim dingin beda, musim panas beda. Lebih lama malamnya di musim dingin, lebih lama siangnya di musim panas. Tuhan tahu semua itu tak bisa kau lakukan perubahan karena kau memang tak memiliki kekuatan. Tapi kata Allah gini ajalah, Allah berikan keringanan, Allah terima taubatmu, maka pesan Allah, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Gimana pun kondisi kita, tolong jangan pernah lupakan Quran. Tapi Allah ajarkan Nabi apa? Salat malam. Sesungguhnya Tuhanmu tahu engkau berdiri bangun salat malam itu kurang dari 2/3-nya, kurang dari 1/2-nya, kurang dari 1/3. Jika malam itu 8 jam, lihat Bu, jam 7 sudah Isya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 9 jam. 9 jam. Jika 9 jam malam dibagi jadi 3, berarti 2/3-nya berapa jam? 2/3-nya berapa jam? Hah? Assalamualaikum. 9 jam, 2/3-nya berapa jam? Ibu tadi malam ada yang salatnya 6 jam, yang qiyamul lailnya 6 jam. Kata Allah ke Nabi Muhammad, Allah tahu kau kurang dari 2/3-nya, kurang kau dari 6 jam, tak nyampe kau 6 jam Muhammad. Sekarang 1/2-nya, separuhnya berapa jam? 4,5 jam. Ada yang 4,5 jam tadi malam qiyamul lail? Enggak ada. Allah tahu Bu. Ya kan Allah tahu. Sekarang 1/3-nya berapa jam? Ada yang tadi malam 3 jam sholat malam? Nggak ada. Terus yang ibu masuk yang mana? 1/3, 1/2 atau 2/3? Nabi gara-gara ayat ini Bu, ya sudah. Oleh Allah, oke. Sekarang ana jabalin. Oh, Nabi ditantang gitu jadinya Bu. Ibu coba dibilang, Bu, ibu tuh ngelihat tampang ibu, ya nggak kuat ngangkat galon kosong. Ibu angkat 5, kuat aku. Itu kan? Itu karena ditantang. Ibu diginiin, biasa Allah tahu. Jangan gitu. Nabi justru malah semalaman suntuk dia bangun untuk salat malam. Itu Nabi. Karena tadi di ayat ke-6 sudah Allah kasih tahu, Allah pula sindir-sindir di ayat terakhir, Nabi akhirnya apa? Bangun malam semalaman. Akankah kita mengikuti Nabi ataupun suka-suka? Allah tahu Ustaz. Jangan Bu. Kenapa jangan? Kalau kita pengen meningkat semua terus sampai akhir hayat kita semakin membaik, kualitas kita dalam beribadah khususnya bersama Quran, yuk kita perbaiki sekarang. Hari ini ibu 1,5 jam malam hari, besok 2 jam, besok 3 jam, nanti Ramadan 6 jam ibu on bersama Quran. Bisa tadabbur, bisa tafakur, bisa tadarus dan seterusnya dan seterusnya. Udah, sekarang tutup. Ustadz saja yang baca ceritanya. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-7. Kata Allah nanti di akhirat, wa kuntum azwajan thalathah, kamu menjadi berapa bagian? Di akhirat nanti Bu, ibu kita semua manusia jadi berapa bagian? 3. Yang pertama, golongan kanan. Yang kedua, golongan kiri, ayat ke-8, 9. Ayat 10-nya, sabiqunas sabiqun. Jadi di akhirat besok ada berapa golongan? 3.
1 golongan kiri, 2 ayat 8-nya golongan kiri, ayat 9-nya ayat 7 tadi Bu, 7 di akhirat ada berapa golongan? 3. Ayat ke-8 golongan pertama apa? Kanan. Kemudian kiri, kemudian sabiqunas sabiqun. Betul ya? Sabiqunas sabiqun ini mereka itu didekatkan pada Allah, berarti dia VIP. Kalau ibu tinggal 2, kita nggak mau dong golongan kiri, benar? Tinggal 2. Siapa? Golongan kanan dengan yang didekatkan. Ibu pingin yang mana? Pingin yang golongan didekatkan pada Allah atau golongan kanan saja? Ini dua-duanya di surga, cuma yang satu first class, yang satu bisnis ataupun ekonomi. Mau yang mana? Bisnis lah. Baik. Bedanya apa sih VIP sama bisnis? First class sama business class bedanya apa? Oke, lihat ayat 15-nya. Ayat 15-nya mereka bersandar di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan apa? Dan perak. Itu buat yang VIP. Kalau yang enggak VIP apa Pak Ustadz? Yang enggak VIP dia dapat ayat 34. Ayat 34 dapat apa? Kasur apa Bu? Dapat king coil. Udah. King coil ada permatanya enggak? Ada emasnya enggak? Enggak. Bedanya di mana berarti? Ibu sekarang pilih yang mana? Nah, yang penting masuk surga lah. Ya udah, kalau ibu pengen masuk yang penting surga terserah ibu lah. Allah kasih tahu. Ini yang VIP. Ranjangnya apa tadi Bu? Ada permata. Ada apa lagi? Kalau ibu yang di bawahnya surga juga, ibu cuman diceritakan kasur yang udah. Ibu masuk surga ya mirip. Oke, naikin lagi tadi. Di surga kalau yang VIP ayat 20. Coba ayat 20 dapat apa dia? Buah-buahan yang apa? Yang mereka pilih. Kalau ibu yang bukan VIP, ibu dapat apa? Ayat 29 dapat apa? Dapat apa? Ya, pisang. Di Villa Dago banyak. Ya, Ustadz emang iya. Itulah ibu, rajin betul baca Waqiah. Niatnya biar hutang lunas. Ini Allah tuh bedain. Ibu surganya VIP, buah-buahnya suka-suka ibu. Ibu masuk yang bisnis, ketemunya apa? Pisang. Ya pisang kan banyak juga modelnya Ustaz. Iya betul, ada pisang emas, ada pisang kepok, ada pisang tanduk, ada pisang apa lagi goreng. Hasil kayak ibu lah. Bu, kalau nanti ibu diranjang di yang VIP, ibu ngelihat apa pemandangannya? Coba buka ayat 16-nya. Apa pemandangannya, Bu? Ibu saling bersandar, terus pemandangannya apa, Bu? Apa, Bu? Berondong. Cakep nggak berondongnya? Kalau ibu di bisnis dapat berondong nggak? Ada nggak ya? Ada, mana lagi mana? Bu, mau yang mana? Ibu kalau yang cuman di bawahnya VIP, ibu lihat bapak lagi. Ibu masih mau lihat suaminya? Ya mau lah Pak Ustaz. Masa nggak mau? Masih mau. Ya udah lihat aja. Itu lihat mukanya yang dah 67 tuh, lihatlah. Ustaz mau gitu. Ibu nanti baca sendiri Al-Waqiahnya. Allah tuh bedain 3 kelompok, yang satu yamin, maimanah, yang satu masy'amah, yang satu sabiqunas. Kita nggak mau yang neraka, tinggal yang 2. Yang 2 ini yang VIP sama yang nggak VIP. Ya bisnis lah. Yang first class dengan yang business class. Ibu pilih yang mana? Itu ibu yang tentukan. Kalau ibu maunya yang VIP, malam Ramadannya on atau off? On atau off? 6 jam atau 1 jam? Kalau ibu tetap kekeh 1 jam, ibu di mana? Ya di pisang. Di pisang. Oke?
Ustaz mah jahat betul. Enggak jahat. Oh, ibu aja tuh dikasih tahu sama Allah. Ibu pilih rumah boleh kok. Masa pilih surga enggak bisa? Ya udahlah Ustaz, kami bangun aja lah. Terus bangun ngapain? Iya dalamin ini nih ya. Gimana Bu? Mantap? Tapi sedih Pak Ustaz. Kenapa sedih? Ya Qur'annya belum hafal. Siapa suruh hafal? Paham. Nah itu apalagi paham Ustaz. Nah suka-suka ibu lah. Pokoknya ada 4 bulan bikin agenda. Ibu mau ngapain, ibu bersama pasangan ibu boleh, ibu dengan anak-anak ibu boleh. Yang penting sekeluarga reunian di mana? Surga. Tapi kalau ibu sudah masuk kategori keluarganya Allah, masakan Allah siksa ibu sih, maka ajak suami, ajak anak untuk masuk jadi keluarganya siapa? Allah Subhanahu wa taala di kalangan manusia di bumi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.